Ya, saudara, museum yang selama ini banyak orang menganggap hanya sebuah tempat penyimpanan barang-barang bekas dan jadul begitu, sesungguhnya ini punya nilai historis yang tidak ternilai. Nah, kali ini saya akan mengajak Anda untuk berbincang-bincang santai mengenai pentingnya keberadaan suatu museum dan juga koleksi-koleksinya yang sangat bernilai, baik dilihat dari segi materi ataupun imaterinya. Dan sudah ada bersama saya di studio pada pagi hari ini Bapak Nanang Dwinarto. Beliau adalah manajer operasional Monumen Jogja Kembali sekaligus sebagai Ketua Forum Komunikasi Museum Sleman FKMS. Selamat pagi Pak Nanang. Selamat pagi Mbak. Ya. Kabar baik ya Pak ya? Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya pagi hari ini di Sapa Jogja. Pak, ini kan 2 tahun pandemi begitu ya. Ini saat ini bagaimana kemudian perkembangan museum di Yogyakarta? Seperti apa kemudian antusias masyarakat sekarang untuk mengunjungi museum ini? Iya, ya memang betul Mbak bahwa masa pandemi 2 tahun banyak museum yang berhenti beroperasi banyak juga, tapi sekarang sudah mulai mempersiapkan diri dan juga sudah mulai menerima kunjungan, menerima kunjungan dari pengunjung baik itu di luar Jogja maupun di Jogja sendiri. Ya, tapi kemarin pada saat pandemi pun sebenarnya tidak tutup total begitu, ada kegiatan-kegiatan juga yang dilaksanakan begitu atau seperti apa Pak? Iya, iya. Ya kalau seperti contohnya seperti Museum Monumen Jogja Kembali sendiri ya. Itu dalam masa pandemi seluruh karyawan tidak semuanya libur, masuk bergantian karena menjaga physical distancing ya. Jadi itu tetap merawat koleksi yang ada dan menyesuaikan dengan tempat, karena kalau ditutup nanti koleksi-koleksi itu tentu akan menjadi rusak ya. Jadi dalam masa pandemi kita tetap diisi dengan perawatan koleksi dan juga tetap mengkomunikasikan dengan masyarakat, yaitu dengan melalui, kalau di Monjali sendiri dengan tagline belajar sejarah dari rumah. Belajar sejarah dari jadi rumah. kita setiap minggu mengoleksi koleksi yang ada yang hubungannya dengan hari-hari tertentu ke medsosnya di Monjali seperti itu, dan itu juga dilakukan oleh museum-museum yang lain. Kalau bicara tentang koleksi-koleksi yang ada di Monumen Jogja Kembali, ada berapa koleksinya dan mana koleksi yang paling penting begitu? Koleksinya kita ada 1.118 koleksi. 1.118 iya, koleksi. Banyak. Kita kan terdiri dari 3 lantai ya Mbak ya. Banyak yang tidak tahu, dikira museum itu hanya berbentuk monumen seperti itu, berbentuk tumpeng, dan di dalamnya belum banyak yang tahu, hanya lewat saja kok bentuknya seperti gunung, padahal di situ ada 3 lantai. Lantai 1 itu berisi 4 museum dan ada ruang serbaguna, tempat itu bisa untuk berkegiatan, dipakai untuk wisuda, untuk wedding, untuk kalau sehari-hari untuk pemutaran film. Jadi setiap pengunjung gitu kita putarkan film dengan gratis, film perjuangan tentunya. Perjuangan ya, dan waktunya hanya 10 menit ya. Mengenang sejarah gitu ya. Mengenal sejarah tokoh-tokoh pejuang waktu itu. Kemudian di lantai 2 itu ada 10 diorama dan 40 relief, dan lantai 3 itu adalah ruang, namanya ruang Garbagala, ruang paling dalam, dan itu fungsinya adalah ruang untuk mendoakan para pahlawan, tokoh-tokoh pejuang yang dulu dalam mempertahankan kemerdekaan, gugur dalam mempertahankan kemerdekaan. Ya kalau koleksi kita yang paling menarik itu di diorama. Di diorama di lantai 2 itu di situ ada patung-patung yang ukurannya seukuran manusia dan mengisahkan juga wajahnya persis oleh tokoh-tokoh pejuang itu. Ya, itu juga salah satu spot favorit saya di situ. Kalau Monumen Jogja Kembali betul, begitu. Sebagai ketua dari Forum Komunikasi Museum Sleman FKMS ini Pak, sebenarnya ada berapa sih kemudian museum di Sleman, dan kemudian juga kategori museum di Sleman itu apa saja? Oh iya, jadi FKMS ya Mbak, itu singkatan dari Forum Komunikasi Museum Sekabupaten Sleman. Ini lahir di tahun 2018 karena Yogyakarta itu banyak berdiri museum-museum. Kalau Yogyakarta sendiri itu kan ditangani yang namanya Barahmus, Badan Musyawarah Museum Daerah Istimewa Yogyakarta, namanya Barahmus. Kalau di daerah lain itu namanya AMIDA, Asosiasi Museum Daerah. Tapi di Jakarta namanya Barahmus. Nah, Forum Komunikasi Sleman ini adalah kepanjang tanganan dari Barahmus. Jadi fungsinya untuk membina calon-calon museum supaya bagaimana untuk menjadi museum
yang bisa memenuhi PP 66. Kalau di Sleman sendiri ada berapa museum, Pak? Ada 21 di Sleman, ya, 21 banyak sekali. museum. Ya. Dan sejauh ini bagaimana kemudian pengembangan-pengembangan yang dilakukan tadi ada 21 museum tersebut ya? Kalau ada pengembangan seperti apa yang dilakukan? Apakah konten atau apa begitu? Oh ya, jadi maksudnya untuk menarik sebuah museum ya, Betul. biar anak-anak muda milenial itu tertarik terhadap museum, karena jangan sampai memandang hanya tempat untuk menyimpan barang rongsokan gitu ya. Jadi museum ini sebetulnya sangat menarik sekali. Di situ tempat edukasi, tempat untuk menemukan ide-ide, karena bisa tahu zaman dulu seperti ini, sekarang seperti ini, itu nanti akan menimbulkan ide. Nah, barang-barang itu ya sangat menarik untuk menarik pengunjung, ya ada nilai-nilai edukasinya. Kalau di baiklah, nanti akan kita lanjutkan lagi perbincangan ini begitu. Saya jeda iklan, Pak Nanangga tetap bersama kami. Sapa Jogja akan kembali sesaat lagi. Gelung papak, gelung bunter, campur sari, jos. Halo, dulur-dulurku kabeh. Iki lho Dimas Tejo. Ayo, warnai istirahat petang Anda bersama saya di Pendopo Kang Tejo. Setiap Kamis pukul 17 sore atau jam 5 sore waktu Indonesia Barat. Nonton Pendopo Kang Tejo hanya di TVRI Jogja. Memang istimewa. Dari Jogja untuk Indonesia. Selamat sore pemirsa, kita berjumpa di Kita Bicara Data, Bicara Fakta. Sudah dibuka oleh Lila dan Sodik dengan Monokrom, lagu dari Tulus. Ternyata ketika kita bicara kekerasan terhadap perempuan, bukan hanya di wilayah domestik, namun juga di wilayah profesional, termasuk kepada jurnalis. Seperti apa sebenarnya temuan ini dan kenapa kemudian jurnalis perempuan pun juga masih mengalami kekerasan dalam menjalankan tugasnya? Kalau menurut Mbak Anung dan Mbak Ewin, perempuan berdaya itu seperti apa dalam situasi saat ini? Wanita yang bisa melakukan Bicara Data, Bicara Fakta, hanya di Kita Bicara. Setiap Selasa jam 3 sore di TVRI Jogja, memang istimewa. Ya, Pak Nanang, kalau Pak Nanang sendiri melihat, apakah ini museum saat ini sudah menjadi kemudian tujuan wisata utama sebagai rekreasi dan juga edukasi bagi masyarakat, khususnya anak-anak muda begitu, mengingatkan museum kita bisa belajar banyak hal mengenai sejarah begitu ya. Kalau di Monjali sendiri, upaya-upaya apa saja yang kemudian sudah dilakukan? Apakah penambahan fasilitas juga dilakukan untuk lebih menarik kemudian wisatawan-wisatawan untuk datang, termasuk juga promosi-promosinya seperti apa begitu, Pak? Iya. Memang museum butuh sarana-sarana pendukung ya, Mbak ya. Jadi di Monjali sendiri sudah kita buat sarana-sarana pendukung. Jadi kita pengen mengetahui apa yang menjadi keinginan masyarakat, itu kita buat. Sekarang kan masyarakat pengennya pamer ya, Mbak ya. Jadi ingin saya menunjukkan kemana gitu. Jadi kita buat sarana-sarana pendukung tempat-tempat selfie. Oke, sekarang semuanya kemana-mana selfie. Iya, kemana selfie. Itu kita buat tempat-tempat sarana untuk selfie dengan latar belakang, tentunya dengan visi dan misinya Monjali, latar belakang perjuangan. Gitu. Tapi menarik, banyak sekali yang suka. Gitu. Ya, terus bangunan Monjali sendiri itu banyak sekali orang yang suka untuk berfoto, ya, karena bentuknya kan sangat unik. Ya, itu sarana-sarana kita. Kemudian di medsosnya kita juga sangat gencar, kita berpromosi di medsos. Setiap pengunjung yang datang kita buatkan video, kemudian kita kirimkan ke pengunjung itu sendiri, dan kita pamerkan ke medsos kita. Jadi pengunjung itu akan senang. Kemudian juga sarana-sarana yang lain sifatnya gratis, kita membuat permainan tempo dulu, Mbak. Apa, permainan? Tempo dulu, ya. Permainan ya? Iya, permainan tempo dulu itu ada igra, ada hilahu, memperkenalkan permainan tempo dulu, biar anak-anak sekarang tahu dulu permainannya seperti ini. Jadi tidak permainan yang beli instan, ya itu bisa buat sendiri.
untuk permainan sendiri gitu. Iya, luar biasa. Pak, kemudian juga apakah ada kendala dalam kemudian menghidupkan kembali Monumen Jogja kembali setelah 2 tahun itu pandemi begitu, Pak? Ada kendala-kendala yang dihadapi? Saya kira kendalanya tidak begitu berat karena buktinya setelah pandemi ini longgar, kita kunjungannya lumayan, Pak. Setiap hari bisa mencapai 1.000 orang. Ya, kemarin hari Minggu jumlah kunjungan kita 1.112. Luar biasa. Jadi sudah mulai pulih lah. Jadi ya kendala kita memang dalam berpromosi itu kadang ya melalui medsos. Kalau langsung sekarang masih kendala pandemi belum begitu lancar ya. Oke, gitu. baik. Nah, ngomong-ngomong ini kan Monjali akan HUT ulang tahun begitu ya, Iya, berulang betul. tahun di tanggal 6 Juli, ya. tapi ternyata serangkaian acaranya sudah mulai mulai, dilaksanakan. Mungkin Iya. bisa diceritakan, Pak. Iya, jadi kita tanggal 24 Juni kemarin sudah mulai kita rangkaian HUT itu, kita mengadakan senam bersama seluruh museum yang ada di DIY ini kita ajak senam bersama di Museum Monumen Jogja kembali. Ya, terus Dari tanggal 24 itu ya? 24 Juni kemarin. oke. Terus nanti tanggal 29 besok pagi Besok. bertepatan dengan peristiwa Jogja kembali, Betul. itu kita akan mengadakan upacara yang diikuti oleh seluruh karyawan, dan nanti kita akan melonceng tambahan permainan baru hula hoop dan yang saya sampaikan tadi egrang tadi. Itu akan kita lonceng besok pagi, jadi masyarakat yang berkunjung ke Monjali nanti bisa bermain egrang dengan gratis. Upacaranya juga boleh diikuti oleh Boleh, seluruh kalau masyarakat? ada, boleh. Jam Itu berapa, Pak? Kita jam 7 pagi sudah 7.30 7.30 ya. ya, Oke, sudah bisa datang dan mengikuti upacara dalam Hari Jogja kembali itu Iya, ya. Jogja kembali. Oke, kemudian nanti di puncak acaranya, Pak, hari puncak ulang acara tahun. nanti di tanggal 6 kita akan mengadakan upacara lagi, dan setelah upacara kita akan ada drama musikal. Drama musikal mensejarahkan tentang perjuangan dulu para pejuang-pejuang kita yang rela berkorban walaupun tidak harus diberi penghargaan, tapi tetap merelakan jiwa dan raganya. Kemudian acara itu diakhiri dengan tasyakuran dan kita mengundang beberapa instansi terkait. Gitu. Kalau kita melihat kan tadi ada beberapa museum yang sudah disebutkan oleh Bapak di Sleman ini. Kalau kita lihat Monjali kan relatif salah satu museum yang terjaga dengan baik begitu ya. Masyarakat masih banyak sekali masyarakat yang datang ke sana. Adakah kemudian museum-museum di Sleman ini yang bisa dikatakan sudah perawatannya kurang, ditinggalkan masyarakat? Ada berapa dan bagaimana kemudian upaya dari misalnya Forum Komunikasi Museum untuk kembali memperbaiki kondisi dari museum-museum yang mungkin sudah ditinggalkan begitu? Iya. Kalau sekarang ya museum di Sleman yang jumlah 21 itu tetap operasional, Mbak. Oh, baik. Jadi museum itu walaupun tidak sebanyak dikunjungi di Museum Monjali, tapi terawat ya, seperti Museum UGM itu kan sebagai museum edukasi ya, pendidikan. Kemudian ada Museum MPI itu juga museum yang latar belakang pendidikan, sejarah tentang pendidikan. Dari dulu sekolah itu hanya pakai asbak, sekarang sudah pakai laptop, itu sejarahnya juga ada di sana. Ya, setiap museum selalu merawat apa yang menjadi koleksinya. Ya. Jadi museum itu kalau terbengkalai dan tidak kuat mengelola, tentu akan diserahkan atau digabungkan dengan museum yang lain, seperti di dalam peraturan PP 66. Tapi sementara ini museum-museum yang ada di Sleman semuanya sudah kembali terawat dan semuanya siap untuk menerima kunjungan. Dari Forum Komunikasi Museum sendiri mungkin ada misalnya kerjasama dengan sekolah-sekolah begitu untuk kemudian mengajak para adik-adik kita untuk berkunjung ke museum gitu, atau seperti apa, atau kerjasama juga dengan guru-guru sejarah. Sebenarnya target dari museum itu sendiri tuh saat ini lebih kemana begitu? Ya, kalau sasaran targetnya lebih ke anak-anak milenial ya, karena museum sendiri itu adalah menyimpan koleksi, dan di situ juga ada edukasi, ada juga kesenangan. Jadi sasaran kita adalah anak-anak milenial. Kemudian kita terkait dengan kunjungan itu kita juga kerjasama dengan Dinas Kebudayaan. Itu namanya wajib kunjung museum. Wajib kunjung museum, yang disediakan oleh Dinas Kebudayaan baik provinsi maupun kabupaten. Itu ada
namanya wajib kunjung museum. Itu Pak, sasarannya kegiatan? Oke. anak-anak sekolah juga. ya. Anak-anak sekolah, termasuk juga mungkin guru-guru sejarah atau Iya. hanya anak-anak sekolah saja? Guru-guru sejarah dari kemarin malah guru-guru sejarah Gunung Kidul itu berkunjung ke Monumen Jogja Kembali yang Oke. difasilitasi oleh Dinas Kebudayaan Gunung Kidul. Oh, Belum iya. lama di bulan Juni ini, Pak. Ya, ya. Oke, baik Pak. Mungkin terakhir ada pesan-pesan kepada masyarakat yang kemudian ingin berkunjung ke museum, begitu ke Monjali, apakah apa yang harus dilakukan, tetap menjaga protokol kesehatan, dan mungkin pesan juga terhadap anak-anak muda untuk selalu semangat dan juga tetap mencintai museum dan menjadikan museum sebagai salah satu tempat wisata rekreasi dan juga edukasi, begitu. Ya. Silahkan Pak. Ya, baik pemirsa dimanapun Anda berada, bahwa museum itu adalah tempat untuk edukasi, tempat menyenangkan. Jadi museum tidak seperti dulu hanya tempat untuk menyimpan koleksi-koleksi, tapi sekarang museum sudah berinovasi. Jadi museum adalah tempat untuk mencari ide-ide kreatif dan juga ada kesenangan juga. Jadi saya berpesan generasi muda, datanglah ke museum, karena museum sudah ada nilai-nilai kesenangan dan edukasi. Dan pesan saya juga, jas merah, Mbak. Jas merah, Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Karena sejarah itu sangat penting. Ada teori yang mengatakan untuk menghancurkan sebuah negara, hilangkanlah sejarahnya, hapuskanlah bukti-bukti sejarah, dan putuskan tali luhurnya. Itu akan menghancurkan sebuah negara. Nah, untuk menepis itu, datanglah ke museum. Karena museum menyimpan sejarah, menyimpan koleksi sejarah, dan menyambung dengan tali leluhurnya. Luar Begitu biasa. pesannya. Ya. Ngomong-ngomong salah museum dong Pak. Oh, iya. Baik, jadi ini Mbak Rika, Oke. ada salam khusus dari museum. Oke. Itu namanya salam sahabat museum. Oke, Jadi tadi saya sudah kalau diajarin. saya bilang salam sahabat museum, jawabnya museum di hatiku. Coba Pak, ayo. Salam sahabat museum. Museum di hatiku. Kita akhiri sampai jumpa kali ini. Selamat pagi, sampai jumpa.